Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Bangun Farm Lumajang. Teman-teman, di pagi hari ini saya akan membuat konten dengan judul rumput odot vs rumput pakcong. Nah, jadi ini saya punya perbandingan kenapa saya memilih menanam rumput odot dibandingkan dengan rumput pakcong. Jadi ada beberapa alasan teman-teman yang akan saya bagikan pada teman-teman pada pagi hari ini. Jadi ada 4 alasan kenapa saya memilih rumput odot dibandingkan rumput pakcong. Nah, jadi teman-teman tetap tonton video ini dari awal sampai habis agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang kami bagikan. Nah teman-teman, sebagai informasi, sebelum kita membahas konten kali ini adalah kondisi hewan kami di pagi hari ini. Jadi pagi hari ini hanya diberikan rumput liar, ya, rumput liar yang sudah diarit kemarin. Jadi pemberiannya hari ini, pagi hari ini. Dan yang kecil domba kami, nah ini ya teman-teman, ini sudah mulai belajar, sudah makan. Nah ini usianya sudah 2 bulan lebih ya, jadi menuju ke 3 bulan. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Nah jadi teman-teman, alasan saya kenapa saya memilih rumput odot yang pertama adalah produktivitasnya tinggi. Nah teman-teman, jadi memang ya teman-teman, kalau dibandingkan dengan rumput pakcong, untuk alasan yang pertama ini memang masih kalah ya. Jadi kalau perbandingan antara rumput odot ini dengan rumput pakcong, produktivitasnya itu lebih tinggi pakcong memang, tetapi rumput odot ini juga termasuk hijauan yang produktivitasnya itu sangat tinggi teman-teman. Jadi saya memilih karena produktivitasnya tinggi. Jadi dibandingkan dengan rambanan ya, rumput odot ini produktivitasnya tinggi. Nah itu, jadi karena kita berkeinginan untuk mempunyai domba yang setiap tahun nanti setiap tahun tambah banyak. Jadi untuk penyediaan bang pakan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi kita memikirkan bang pakan yang kuantitasnya banyak agar dapat memenuhi kebutuhan domba pakannya. Nah itu teman-teman, jadi itu alasan yang pertama yang kami lakukan kenapa kami memilih rumput odot. Alasan yang kedua teman-teman, ini adalah kami menghindari tanaman yang terlalu tinggi dan padat. Nah, kenapa seperti itu? Karena kami menanam di kebun belakang rumah, di dekat rumah. Nah, jadi kami menghindari tanaman yang terlalu tinggi dan padat gitu ya. Jadi kalau pakcong, kalau ditanam di tempat ini pasti nanti akan tumbuh sangat tinggi sekali dan padat sekali. Nah, memang itu kuantitasnya sangat banyak, tetapi ada kekurangannya kalau seperti itu teman-teman. Kami menghindari adanya nyamuk ya. Jadi kalau kami menanam terlalu padat dan tanaman yang tinggi, apalagi di kebun di dekat rumah dan di dekat kandang pula, nah itu kami menghindari adanya nyamuk teman-teman. Jadi kalau terlalu padat nanti bisa menimbulkan nyamuk dan itu juga bisa berdampak untuk lingkungan sekitarnya, baik itu di tetangga, juga di rumah kami, dan juga di kandang kami juga. Nah itu teman-teman, itu alasan yang kedua. Nah alasan yang ketiga ini adalah karena kami belum mempunyai chopper
mesin penggiling. Nah, jadi untuk teman-teman yang pemula, yang masih baru memulai peternakannya, teman-teman, saya sarankan untuk menanam rumput odot kalau teman-teman belum mempunyai mesin penggiling, mesin pencacah rumput. Kenapa? Karena rumput pakcong itu kalau dia sudah usia panen, batangnya itu sangat keras, teman-teman. Ya, jadi batangnya itu keras, dan kalau teman-teman belum mempunyai mesin chopper, nah itu nanti bisa menjadi kendala, ya, menjadi kesulitan, karena ya memang harus dicacah, karena kalau tidak dicacah maka nanti batangnya tidak akan termakan oleh domba. Nah, jadi kalau kita menanam rumput odot itu meskipun dia sudah usia panen, bahkan melebihi usia panen gitu, teman-teman, rumput odot ini batangnya masih relatif lebih lunak daripada rumput pakcong. Jadi ketika kita memberikan kepada dombanya masih mau, teman-teman, masih dimakan batangnya, kecuali bagian yang akar itu jarang dimakan. Nah, terus karena dia lebih lunak daripada rumput pakcong batangnya, otomatis ketika teman-teman belum mempunyai mesin pencacah rumput, maka ketika teman-teman melakukan proses pencacahan manual menggunakan sabit, itu mudah, teman-teman, ya, mudah, karena memang batangnya tidak terlalu keras. Tetapi berbeda halnya kalau dengan rumput pakcong, batangnya keras, maka teman-teman pasti akan kesusahan untuk melakukan pencacahan manual menggunakan sabit. Nah, itu, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih awal beternak dan belum mempunyai mesin pencacah rumput, maka lebih baik untuk teman-teman menanam rumput odot. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi itu alasan yang ketiga yang paling masuk akal kenapa memilih rumput odot. Kecuali teman-teman kalau sudah punya mesin pencacah rumput, nah teman-teman bisa menanam rumput pakcong karena memang batangnya keras. Ya, teman-teman. Dan alasan yang terakhir, nah ini sebagai tambahan saja, ini menurut pendapat saya itu kalau rumput odot karena dia tidak terlalu tinggi dan daunnya itu banyak gitu ya, teman-teman. Jadi ketika kita tanam di dekat rumah itu enak dipandang. Nah, ini alasan yang mungkin bagi teman-teman ada yang setuju dan bahkan banyak yang tidak setuju juga, ya terserah. Tetapi ini pendapat pribadi saya bahwa kalau kita tanam rumput odot ini ya, teman-teman, apalagi kalau sudah rimbun gitu, nah itu enak dipandang karena di dekat rumah. Jadi kadang kita sore hari di dekat rumah, terus di kebun sambil melihat melihat domba makan, dan juga melihat kebun yang kebunnya adalah rumput odot. Ini juga menjadi salah satu hiburan tersendiri. Nah, karena enak dipandang ya, teman-teman. Tapi kalau rumput pakcong karena terlalu tinggi ya, kayak tebu, teman-teman, itu menurut saya itu kurang enak dipandang. Nah, itu, teman-teman. Jadi itu adalah beberapa alasan saya kenapa saya memilih untuk menanam rumput odot. Nah, tetapi teman-teman, saya tidak menjelek-jelekan rumput pakcong. Rumput pakcong itu sangat bagus, teman-teman. Tetapi memang ini adalah opini saya, pendapat pribadi saya mengenai pilihan saya kenapa saya menanam rumput odot di kebun dekat rumah saya. Jadi 4 alasan tersebut yang sudah saya bagikan. Nah, itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain, ya silahkan, terserah teman-teman. Mau rumput odot, mau rumput pakcong, mau ditanami rambanan, daun singkong, dah terserah teman-teman.
Ini hanya pendapat pribadi saya. Nah, oke teman-teman, terima kasih karena teman-teman sudah tetap setia di channel kami, dan terima kasih juga untuk para subscriber kami yang tetap setia juga. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe dan baru mampir juga, silahkan subscribe karena konten kami, channel kami akan membahas semua hal tentang peternakan domba. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya.